harapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, wujud kebaikan Tuhan terhadap umatnya itu adalah wujud pengorbanannya. Dalam bentuk pengorbanannya. Siapa orang percaya, siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus tidak tahu bagaimana kisah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pasti semuanya kita sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk umatnya, untuk orang yang percaya. Ya. Pengorbanannya di mana dia mati di atas kayu salib itu adalah bukti kebaikan Tuhan bagi manusia. Bukti kepedulian Tuhan terhadap umatnya yang percaya. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa menjadi dosa oleh karena perbuatan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang kebaikan Tuhan melalui pengorbanannya, maka di sini kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia. Begitu mengasihi manusia. Manusia yang berdosa secara keadaan. Ya, secara keadaan bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Sebab Tuhan itu adalah kudus adanya, suci adanya, benar adanya. Ya. Tetapi kita manusia, apa yang terjadi? Kita manusia itu adalah dosa adanya, pembuat kesalahan. Tetapi bagaimana pribadi yang kudus, pribadi yang suci, pribadi yang benar ini menyatakan kebaikannya kepada si pendosa, si pembuat kesalahan, si pemberontak, si tegar tengkuk. Inilah bukti kebaikan Tuhan terhadap manusia adalah melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Kita bisa lihat di dalam Efesus 5 ayat 2, saya akan bacakan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Berbicara tentang dosa, kita bisa melihat sebuah peristiwa Taman Eden, di mana Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang jatuh di dalam dosa oleh karena melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Ya. Melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Dilarang untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi Adam dan Hawa makan buah itu. Ini bukti bahwa manusia tidak taat kepada Allah. Tetapi sebelum peristiwa kejatuhan manusia, kita bisa melihat bagaimana Allah begitu baik terhadap manusia. Begitu manusia diciptakan, manusia Adam diciptakan, kebaikan Tuhan nyatakan melalui apa? Melalui tempat. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Namanya taman selalu identik dengan sebuah keindahan. Fresh. Ya. Setiap kita manusia yang, apalagi kita orang-orang yang tinggal di kota besar, ya, dengan hiruk pikuknya keadaan kota, membuat manusia itu jenuh, jengah, bosan. Hiruk pikuk keadaan kota membuat manusia bosan. Apa yang terjadi? Banyak orang, ya, begitu akhir pekan, weekend, apa yang terjadi? Orang pada bepergian mencari tempat refreshing, mencari tempat yang membuat dirinya menjadi fresh, dirinya menjadi tenang, ya, nyaman, ya, tidak lagi merasa jenuh, senang, happy. Apa? Begitu juga ketika Allah menciptakan Adam, ya, ketika Allah menciptakan Adam, Allah menaruh manusia Adam di tempat yang indah, tempat yang luar biasa, yaitu Taman Eden. Ya. Taman Eden, taman buatan tangan Allah. Taman yang Allah bikin, diberikan kepada manusia untuk manusia mengusahakan dan mengelola, menjaganya. Tuhan tidak menterlantarkan begitu manusia diciptakan, udah dalam bentuk wujud manusia, sudah saya lepas ini manusia, terserah mau kemana, kamu mau ngapain manusia terserah, ya. Tidak.
Di dalam firman Tuhan, setelah manusia diciptakan oleh Allah, manusia ditaruh di tempat yang indah yang disebut Taman Eden. Ini bukti kebaikan Tuhan. Tuhan baik dari sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sampai kapan kebaikan Tuhan? Sampai saat ini. Sampai detik ini, sampai waktu ini, kebaikan Tuhan itu terus terjadi. Bahkan di dalam momentum yang luar biasa adalah di mana Yesus mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus harus menanggung dosa manusia. Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan manusia. Dia harus mengalami aniaya oleh karena dosa-dosa manusia. Kenapa? Inilah kebaikan Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Manusia baik terhadap orang baik itu lumrah dan wajar. Manusia itu baik oleh karena orang itu baik, itu wajar dan lumrah. Karena dia udah baik, maka kita juga baik. Tapi dari konteks daripada kehidupan ataupun pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tidak seperti itu. Tuhan Yesus berkorban bukan hanya untuk orang baik, bukan hanya untuk orang benar, bukan hanya untuk orang yang saat ini percaya kepadanya, tetapi Tuhan Yesus berkorban untuk semua manusia. Mau manusia itu adalah penjahat, manusia itu adalah si pembuat dosa, tetapi di situ Tuhan tetap baik dengan cara dia menyediakan pengorbanannya untuk siapa saja yang mau menerima. Contohnya, hari ini orang-orang jahat. Loh, kan hari ini orang itu masih jahat. Betul. Mungkin hari ini orang itu masih jahat. Suka melakukan kejahatan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang jahat ini mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang ini akan mengalami pengampunan. Mau dosanya seperti apa? Dosanya merah seperti kain kirmizi? Mau dosanya sampai sepekat apapun, kalau orang bilang hitam pekat seperti apapun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang ini mau menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kebaikan Tuhan, karunia pengorbanan itu juga bisa menjadi hak milik orang yang bertobat ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat ini, kita tahu bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Dia harus mengalami penderitaan, harus disesah, harus mengalami pukulan, diludahi, ditampar dan lain sebagainya, cambukan. Kenapa? Karena dia sedang menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Kebaikannya kepada manusia. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan bagi manusia. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itulah manusia yang tidak memiliki pengharapan akan kekekalan hidup menjadi memiliki pengharapan akan kekekalan hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, wujud kebaikan Tuhan yang ini adalah luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan berkorban untuk manusia. Manusia mau latar belakangnya apapun itu, kehidupannya seperti apapun itu, ketika mereka bertobat, mereka punya hak menerima karunia penebusan itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Dia sebagai Tuhan, Dia sebagai Allah, sebagai Juru Selamat, penolong kita. Tetapi Dia begitu luar biasa, mau memberikan dirinya untuk membuat orang-orang yang tidak memiliki pengharapan menjadi memiliki pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah peduli. Tuhan itu mengasihi umatnya. Dia sudah menciptakan manusia. Dia tidak mau manusia itu jatuh di dalam dosa dan setelah itu tidak memiliki pengharapan. Tidak mau. Tetapi karena Allah, karena Tuhan itu sayang kepada manusia, makanya manusia yang sudah berbuat dosa ini
tetap diperhatikan oleh Allah, tetap dipeduliin oleh Allah, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya menebus manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan wujudnya adalah melalui berkat-Nya. Saya percaya setiap kita, orang-orang percaya, diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan. Kalau seandainya engkau saat ini mengeluh, merasakan tidak diberkati Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak memberkati engkau, tetapi yang perlu dipertanyakan dan introspeksilah dirimu. Kenapa kamu merasakan Tuhan tidak memberkati? Apakah ada yang salah dengan dirimu? Apakah ada yang salah? Sehingga kita hanya bisa mengeluh bersungut-sungut. Sebab berkat Tuhan bisa diterima tidak hanya dengan keluhan dan bersungut-sungut, ya. Tetapi berkat Tuhan bisa diterima melalui doa, usaha, bekerja. Dan kebaikan Tuhan juga melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan memberikan nyawanya untuk menyatakan kebaikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, berbuat baik kepada kita melalui pengorbanannya, mari, apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan yang maksudnya mungkin saya mau korbankan kekayaan saya seperti ini. Tidak, ya. Tuhan itu mau adalah bagaimana manusia mengorbankan hidupnya untuk Tuhan, yaitu dengan cara seperti apa? Mengorbankan dirinya manusia untuk percaya, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan butuhkan. Tuhan sudah baik kepada kita. Tuhan sudah mencukupi kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Mari kita juga melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Apakah itu? Adalah iman rohani kita, percaya kita, yang semakin hari semakin lebih lagi untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berbicara tentang dua hal tentang kebaikan Tuhan. Wujud yang pertama adalah dalam wujud ataupun dalam bentuk yaitu berkat-berkat. Yang kedua adalah dalam bentuk pengorbanan Tuhan. Mari kita semakin hari semakin mencari Tuhan. Mari kita semakin hari semakin mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang baik terhadap kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita semakin hari membangun iman kita, rohani kita, untuk semakin dekat, untuk semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan yaitu apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita bisa merasakannya. Dan yang paling penting kebaikan Tuhan yang luar biasa adalah apa? Kekekalan hidup. Itu adalah kebaikan Tuhan yang akan kita nikmati jika kita tetap setia sampai kesudahan zaman ini, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga.